Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IHA. Di sini saya Rahim. Ya, dan saya Erwin. Ya. Kita akan bahas lagi tentang manfaat hipnosis. Dan saat ini diperuntukkan untuk psikosomatis, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih psikosomatis dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita akan bahas bersama nanti. Ya sekarang ya, bukan nanti ya. Apakah memang benar bahwa hipnoterapi itu bisa dipakai untuk mengatasi psikosomatis? Oke. Psikosomatis adalah penyakit fisik yang terjadi di dalam diri manusia yang jika dideteksi itu tidak ketahuan sakit fisiknya, hanya terasa nyeri di fisik, terasa nyeri di bagian tubuh, kemudian mual, kadang kesal, kadang tiba-tiba denyut gitu, kram. Setelah diperiksa ke dokter ternyata tidak ada penyakitnya. Nah, ini adalah terjadi karena emosional yang tidak stabil di dalam diri manusia. Kalau Pak Edwin sendiri ada pengalaman nggak tentang psikosomatis yang Maksudnya saya pernah psikosomatis atau tidak? Pengalaman menangani ya. Nah, kita cerita ya, kita cerita berbagi pengalaman. Mungkin orang yang menonton video ini punya masalah yang sama, yang seperti kita tangani gitu. Iya. Banyak orang yang datang dengan keluhan psikosomatis ya, intinya ya seperti Mas Hakim tadi bilang ya, tidak sakit secara fisik, artinya dia merasakan rasa sakit itu, tapi sakitnya sebetulnya secara mental ya, secara psikologis lah. Tidak ada di dalam dirinya. Biasanya itu seringnya kayak gini, mereka datang ke dokter meriksa, biasanya dokter SOP awal kan denyut jantung gitu ya, pakai stetoskop, pakai tensi, tekanan darah semuanya normal, terus dicek apakah misalnya perutnya kembung apa gitu, nggak ada gejala seperti itu. Biasanya dokter ngasih rujukan untuk memeriksakan lebih lanjut, entah laborat dan sebagainya, tes darah, tes urin, ada yang sampai ke ronsen, CT scan, MRI gitu ya biasanya, dan semuanya ya normal, nggak ada keluhan gitu, dan tapi mereka merasa sakit seperti itu, sering semacam ya? Seperti itu. Nah, ini seperti kemarin saya ada klien dari Jakarta itu cerita malah saat corona ini ya, dia sesak nafas, rasa sesak nafas, itu cek ke dokter, CT scan, hanya dikasih obat asam lambung malah. Dia, ini kamu nggak sakit, ini masalahnya karena parno itu ya. Dia paranoid terhadap corona, dia pikir setiap malam, dan terjadi bahkan itu terpola di jam tertentu. Dia sesak nafas sampai ngos-ngosan sampai akhirnya lemes, dan setelah ke dokter dicek gak ada apa-apa, obatnya asam lambung. Aneh ya. Dia dikira mungkin peradangan di lambung. Ya mungkin dari hasil pemeriksaan dokter ada itu ya, ada masalah di lambung mungkin. Tapi dicek itu katanya dokter tidak menemukan sakit di lambungnya, cuman daripada orang ini mungkin kita tidak banding-bandingkan dengan profesi lainnya, cuman ya sharing aja. Nah, setelah kami bantu dengan pola jiwa, pikiran, perasaan yang dikondisikan dalam self hipnosis, akhirnya teratasi psikosomatisnya. Nah, itu adalah contoh dari psikosomatis. Mungkin ada cerita lain, Pak Erwin? Atau ada juga yang seperti ini ya, orang merasa karena yang terjadi terhadap diri dia itu semuanya secara fisik diperiksakan, nggak ada masalah, terus tahu tentang artikel psikosomatis gitu ya, terus mencari-cari, mendapati ini banyak sekali psikosomatis di itu masa sekarang internet ya, menghakimi tentang psikosomatis ya makin sakit. Itu juga ya, psikosomatis ini semacam pisau bermata dua lah gitu, semacam seperti itu. Bahkan kemarin ada kabar dari salah satu teman, karena sering nonton berita, nonton hal-hal yang ada di sosial media, itu malah penyakitnya semakin parah, dan dia jadi mudah sakit gitu loh. Nah, ini awal gejala terjadinya psikosomatis di dalam tubuh manusia gitu ya. Kalau kadang gatal nggak jelas, tiba-tiba emosi nggak stabil, garu-garu sampai
terluka di dalam kulitnya. Akhirnya setelah dicek ternyata nggak ada masalah di dalam kulit, cuman karena proses penggarukan dari emosi yang tidak stabil menimbulkan masalah di tubuh. Nah, untuk memperjelas kaitannya dengan psikosomatis ini dengan fisik, kalau saya ya saran dari saya sih tetap kalau memang ada keluhan, gangguan dan berkaitan dengan fisik, rasa nyeri, rasa sakit, gatal dan sebagainya itu, dan kalau memang berlangsung lama ya, tetap konsultasi ke dokter nggak masalah. Terus pola makan yang sehat ya diatur lah semuanya, misalnya kayak gatel itu juga harus diperhatikan soal kebersihan diri dan sebagainya. Nah, setelah semua dijalani terus kemudian pergi ke dokter dan memang kenyataannya tidak ada masalah dan sebagainya, ya berarti berkaitan dengan psikologis, nanti bisa dikonsultasikan ke kita ada hipnoterapi dan sebagainya semacam seperti itu. Tetap tidak menghakimi ya, yang dimana wah ini langsung psikosomatis, wah ini langsung corona, ini langsung apa gitu semacam seperti itu. Ada, berarti intinya mengatur emosional ya, setelah semuanya itu kok nggak berhasil berarti emosimu nggak stabil. Tetap tenanglah, ada solusi seperti itu. Dan bahkan kalau emosional ini tidak Anda selesaikan dengan cara yang tepat, Anda ke dokter nggak selesai, kemudian Anda tetap ke dokter terus padahal nggak selesai, Anda tidak menyelesaikannya dengan cara hipnoterapi, bisa jadi penyakit emosi ini akan merusak pembuluh darah ya. Bahkan bisa terjadi stroke karena emosi yang terlalu tinggi, jadi sakit jantung, gagal jantung dan sebagainya. Maka segeralah untuk diatasi psikosomatis yang memang gejala-gejalanya sudah ada di dalam diri Anda. Jadi jangan dibiarkan. Ini banyak terjadi, saya mengatasi orang-orang yang stroke itu karena memang emosional yang tidak stabil, khawatir istrinya banyak ya orang-orang yang khawatir. Itu ada kemarin dari daerah timur itu datang, istrinya kan sering keluar kota karena dia PNS ya, keluar kota bersama teman-teman gitu, ada rapat di luar Jawa di mana. Ini suami khawatir, saking khawatirnya dia pas bangun tidur langsung ke kamar mandi, jatuh di kamar mandi karena membayangkan kekhawatiran itu, karena emosi yang tidak stabil. Jatuh di kamar mandi akhirnya jadi stroke. Nah, ini efek kekhawatiran yang jangka lama dipendam terus-menerus dan akhirnya menimbulkan gerak tubuh yang tidak baik, akhirnya terjadi kerusakan organ. Nah, ini harus diwaspadai dari sekarang. Jangan sampai kemudian emosi yang tidak stabil yang sudah dideteksi dokter psikosomatis Anda biarkan saja. Ini akan memperparah keadaan gitu. Kalau dokter biasanya selain psikiater sih jarang yang melakukan diagnosa terus psikosomatis itu. Mereka tetap dari disiplin ilmu yang mereka pelajari kan pasti dari sisi fisik dan sebagainya seperti dia itu. Mungkin mengatakan ini tampaknya harus datang kepada psikiater, gitu ya. Tidak langsung memberi vonis kamu psikosomatis gitu. Ya? Biasanya seperti itu. Ya tergantung kasusnya sih. Tergantung dokternya juga. Kalau saya sih selalu bagaimanapun semua harus seimbang ya, antara fisik, mental ya. Fisik tentu harus dijaga, misalnya kayak kasus tadi ya kaitannya dengan stroke gitu ya. Juga harus diimbangi juga ya dengan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, menghindari lemak dan sebagainya. Dan juga dari sisi mental, kekhawatiran tadi soal istri yang sering keluar gitu dan sebagainya. Dan ya antara satu sama lain saling terkait juga sih, ketika mental kita terganggu, pola hidup kita terganggu, kesehatan kita terganggu gitu. Jadi semuanya ya harus balance. Harus balance ya. Kalau diatasi mentalnya saja kita nanti jadinya cuek gitu ya. Mentalku sudah beres, saya nggak peduli istri mau kemana, pikiranku sudah netral. Namun treatment fisiknya nggak ada. Akhirnya ya pemulihannya juga lama gitu ya. Kalau sudah terlanjur sakit. Namun kalau memang belum sakit-sakit bener ya nggak baik juga sih kalau cuma diatasi emosional saja atau mentalnya saja. Jadi harus balance antara fisik dan jiwa dan soulnya ya gitu ya. Mungkin ada tambahan atau itu dulu yang kita bahas tentang psikosomatis dan cara mengatasinya? Intinya untuk video ini kan ada psikosomatis dan cara mengatasinya salah satunya dengan hipnoterapi ya. Kita akan mencari sumber permasalahan yang mengakibatkan rasa sakit di fisik itu, dan kita
Biasanya sih dalam sesi hipnoterapi yang kita adakan tentu saja akan tadi memperhatikan unsur fisik, mental. Jadi secara mental, secara psikologis masalah yang mereka hadapi itu kita atasi ya masalahnya, terus kemudian ya kita berikan sugesti, nasihat, saran berkaitan dengan menjaga kesehatan, menjalani pola hidup sehat dan sebagainya, seperti itu. Ini namanya hipnoanalisa ya, jadi menganalisa sumbernya dari submodalitas mungkin yang itu bocoran ya. Kenapa saya sebut mungkin supaya mereka belajar. Nah, submodalitas hipnoanalisa ini kami ajarkan di kelas khusus, yaitu di Advanced Hypnotherapy yang bisa Anda ikuti di website level 2 ya. Jadi Anda akan belajar bagaimana khusus menterapi orang dengan memanfaatkan ilmu hipnosis. Nah, silakan belajar, kunjungi website masterhypnosis.com, ketahui di sana, lihat cara belajarnya dan mendaftarlah. Nanti Anda akan paham bagaimana cara mengatasi psikosomatis ini. Cukup dulu ya, Pak Hermin ya. Oke, saya cukupkan. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, penting karena kita akan bahas terus di channel ini untuk masalah hipnosis dan hipnoterapi dan peruntukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.